lafaz-lafaz talak. Lafaz-lafaz talak. Lafaz-lafaz talak itu terbagi menjadi dua macam. Lafaz-lafaz talak itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, alfadun sharihah, lafaz-lafaz yang jelas, tidak mengandung kemungkinan yang lain. Benar-benar dia mengucapkan ucapan talak, tidak mengandung kemungkinan yang lain. Maka ucapan ini jatuh apabila terpenuhi syaratnya. Seperti tolak tuki, ya, seorang laki-laki mengucapkan talak kepada istrinya di depan istrinya. Kemudian lafaz yang kedua, lafdun alfadun kinaiyah, lafaz-lafaz kiasan, lafaz-lafaz yang masih mengandung kemungkinan-kemungkinan yang lain, belum jelas. Seperti misalnya ucapan seseorang, sudahlah kamu pulang ke rumah orang tua. Ya. Maksudnya apa ini? Pulang ini dalam rangka ziarah atau pulang untuk selamanya. Ini masih mengandung kemungkinan yang lain, belum jelas lafadznya. Dan perbedaan antara lafaz-lafaz yang sharih, lafaz-lafaz yang jelas, dengan lafaz-lafaz yang kinaiyah, lafaz-lafaz yang belum jelas, yaitu kiasan, bahwasanya an-nasari, ucapan atau lafaz-lafaz yang sharih, yaqa'u biha talaq walau lam yanwihi, maka jatuh talak walaupun suami tidak meniatkan. Ya. Jadi ketika mengucapkan ucapan talak dan ucapan tersebut jelas lafadznya, maka jatuh hukumnya walaupun suami tidak ada niat untuk mentalak. Ngeri tidak? Mengerikan. Ya, mengerikan. Oleh karena itu, ucapan ini bukanlah ucapan yang untuk candaan, untuk main-main. Ya. Kalau seorang suami dalam 10 tahun pernikahan dia mengucapkan ucapan talak 1 kali, berarti tinggal berapa? 1 lagi dia. Kalau dia mengucapkan 1 lagi, masih bisa rujuk. Tapi kalau sudah mengucapkan yang ketiga, maka tidak bisa rujuk. Harus pisah, harus cerai. Kalau tetap dipertahankan berarti berzina hukumnya. Berzina hukum. Adapun lafaz kiasan tadi, fala yaqau biha talaqan, maka tidak jatuh hukumnya kecuali apabila suami meniatkan ucapan tersebut ketika mengucapkan ucapan kiasan tadi. Ya. Jadi ketika mengucapkan ucapan kiasan itu disertai niat dalam hati untuk mentalak, maka jatuh hukumnya. Dan ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui niat seseorang. Ini antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya berkaitan tentang tolak sunnah, tolak yang sunnah ya. Tolak yang sunnah. Tolak yang sunnah adalah tolak yang syariat mengizinkan di situ. Syariat mengizinkan di situ. Dan ini ada 2 macam pembahasan. Yang pertama berkaitan tentang jumlah talak. Berkaitan dengan jumlah talak. Jadi berapa kali dia mengucapkan ucapan talak? Berapa kali dia mengucapkan ucapan talak? Oleh karena itu terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Apakah ucapan talak 3 kali dalam satu majelis secara berturut-turut, misalnya si suami si fulan mengucapkan ucapan anti tolik 3 kali, berarti seorang suami mengucapkan ucapan talak dalam satu majelis itu berapa kali? 3 kali. Apakah jatuh hukumnya 3 kali atau hanya 1 kali atau sama sekali tidak jatuh? Maka di sini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat jatuh hanya 1 kali.
Karena secara asal ucapan talak itu hanya satu kali. Kemudian seorang istri menghadapi masa iddahnya. Tapi di zaman Umar bin Khattab, di akhir zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, dihukumi jatuh 3 kali. Dihukumi jatuh 3 kali. Kemudian yang kedua berkaitan kondisi mentalaknya. Dalam kondisi apa mentalak istri? Ya. Dalam kondisi apa seseorang mentalak istri? Fasunnah idza tarra zawj ila talaq, dan yang sunnah apabila seorang suami memang terdesak untuk mengucapkan ucapan talak, maka hendaklah dia mentalak 1 kali dalam kondisi suci dan belum terjadi hubungan di situ. Ya, belum terjadi hubungan di situ, dan dia wa yatrukuha fala yutbi'a talaqan akhar hatta tanqadi iddatuha, dan dia tidak boleh mengikutkan talak yang berikutnya sampai masa iddahnya, sampai seorang istri menghadapi masa iddah. Tidak boleh diikutkan. Misalnya nih 1 jam mengucapkan ucapan talak, kemudian 2 jam berikutnya mengucapkan talak. Ini berarti berturut-turut. Asalnya hanya satu kali. Asalnya hanya satu kali. Kemudian hukum talak sunnah, ajma'al ulama, para ulama sepakat bahwasannya talak sunnah ini jatuh hukumnya. Apabila seorang suami mengucapkan ucapan talak kepada istri dalam kondisi suci yang belum terjadi hubungan di situ, maka jatuh hukumnya. Kemudian yang selanjutnya berkaitan tentang talaqul bid'ah, talak yang bid'ah. Ada talak bid'ah, ada talak yang sunni. Talak bid'ah adalah seorang suami menjatuhkan talak kepada istri yang mana syariat melarang menjatuhkannya. Dari sisi apa melarangnya? Dari sisi jumlahnya tadi. Syariat syariat melarang suami menjatuhkan ucapan talak 3 kali berturut-turut, tidak boleh. Tidak boleh. Bolehnya hanya 1 kali. Kemudian dari sisi kondisi istri, tidak boleh menjatuhkan talak dalam kondisi haid, nifas, dan terjadi hubungan di situ. Tidak boleh. Dalam kondisi hamil boleh mentalak? Boleh? Ya. Dalam kondisi hamil boleh menjatuhkan talak. Dan kapan selesai masa iddahnya? Ketika setelah melahirkan. Apabila sudah melahirkan, maka selesai masa iddahnya. Jadi misalnya seorang suami mentalak istrinya dalam kondisi hamil 9 bulan lebih 5 hari misalnya. Rata-rata melahirkan berapa? 9 bulan 10 hari ya Pak. Nah, kemudian tiba-tiba sorenya belum dirujuk, istri sudah hamil, sudah melahirkan, maka tidak bisa rujuk kembali kepada istri hanya sekedar ucapan saja, tidak boleh, tidak bisa. Dia harus mengulang akad yang baru, mahar yang baru. Ya. Dia harus mengulang kembali akad yang baru. Kalau seorang suami rujuk kembali kepada istrinya setelah masa iddahnya habis, maka dia harus dengan mahar yang baru, akad yang baru.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini apabila sudah talak 3 kali, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Dan apabila jika suami mentalaknya 3 kali, maka tidak lagi halal untuknya setelah seorang istri menikah dengan orang lain. Barulah dan pernikahannya ini bukan pernikahan yang kerjasama, bukan tujuannya untuk menghalalkan. Banyak orang katanya, Anda dengar, tujuannya adalah untuk menghalalkan. Maka ini pernikahannya tidak sah. Tidak sah. Karena dalam hadis dijelaskan, la'anallahu al-muhallila wal muhallalalah. Allah melaknat orang yang menghalalkan dan minta untuk dihalalkan. Ya. Tujuannya adalah untuk menghalalkan kepada suami yang pertama. Maka tidak bisa, ya, tidak bisa. Dan tetap di sisi Allah SWT dia berdosa. Pernikahannya tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Ya, kita lanjutkan nanti. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.